Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Sekdes, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilahulu. Mungkin sebagian tidak mengenal ya. Saya ini kalau tugas-tugas banyak dalam bidang agama Islam, tapi yang terutama memang yang menonjol itu pencatat nikah ya. Tetapi memang dari dulu di sini saya tidak langsung. Dulu ada perwakilannya P3N namanya Pak Dul Kalim ya. Pak Dul Kalim sudah pensiun tahun 2018 kalau tidak salah. Sebenarnya sebelum datang Haji Tukino saya sudah beberapa kali ke sini ya. Sudah beberapa kali menikahkan ke desa Meranti ini. Walaupun tidak banyak, tapi cukup belasan kali ada ya. Kemudian setelah datang Haji Tukino sebagai penghulu agama Islam, penghulu, maka beliaulah yang saya tempatkan di sini. Sebab tidak terjangkau saya semua ini sekecamatan ini. Beliau saya kasihkan Meranti, Gunung Selamat, dan Tanjung Siram ya. Jadi sebetulnya itulah tugas saya Kepala Kantor Urusan Agama, dan penyuluh-penyuluh ini adalah penyuluh agama Islam ya. Penyuluh agama Islam ini ya penyuluh tentang agama Islam lah, dakwah, mengajak kebaikan, menyampaikan kebaikan ya. Oke, Pak. Tentang agama Islam di kecamatan ini. Ada 8 orang ya. Ada 8 ditambah yang 1 PNS. Ini Bapak Ustadz Samsudin Sibuan SAG ya. Satu lagi belum sampai ya. Belum sampai ya. Saya kenalkan dulu yang di samping ini, yang memang Ustadz di lingkungan kita ini. Ada yang juga yang mengenalnya ya, Bapak Ade Heri Mukti ya, penyuluh agama Islam Desa Pematang Seleng. Nah, dan sampingnya Ustadz Ahmad Sani Ritonga, penyuluh agama Islam Desa Bandar Tinggi ya. Bandar Tinggi tahu Ibu? Tidak tahu ya, ujung sana jauh. Nah, memang luas betul apa kita ini, kecamatan kita ini ya. Yang di samping sana satu lagi yang membaca tadi, baca Al-Quran, Bapak Ustadz Sulaiman Sipahutar ya, itu penyuluh agama Islam Desa Lingga Tiga ya, Lingga Tiga. Ini yang dulu ini ya Ustadz Godang juga ini. Nah, tapi melek alakna. Nah, dan ceramah juga ini Ustadz. Ini wilayahnya namanya Bapak Ustadz Ahmad Rasidi Siregar, wilayahnya Desa Perbaungan. Selanjutnya ini yang di depan saya ini yang ahli IT juga dan sekolah di Mesir dulu, nampak dari lobenya kan, Bapak Haji Amansah Sinaga ya, beliau ini penyuluh agama Islam Amplasmen ya. Dan inilah ya protokol tadi yang paling cantik di kami, Ibu Nurwati, penyuluh agama Islam Desa Pondok Batu. Satu lagi, Pak Dedi, adanya Pak Dedi Pranata ya. Ini penyuluh agama Islam Kampung Dalam.
kampung dalam. Kemudian satu lagi masih di jalan, ya, Ali Ammar namanya. Dia itu penyuluh agama Islam di N1, N2, N3. Jadi memang penyuluh kita hanya 81 tadi Pak, apa 9, tidak bisa menjangkau seluruh desa yang ada. Kalau Pak Ade masuk di sini juga? Masuk, Pak. Oh, masuk dia. Rupanya dia masuk juga Meranti, Merangkap sama Gunung Selamat ya. Itulah beliau pendataan pun di 3 desa itu. Kalau begitu Pak Sekdes bisa dipanggil ini Pak Ade ini kan, untuk ceramah di kampung kita ini, sebab dia wilayahnya juga ini. Pokoknya yang mana pun jadilah, ini semua siap pakai ini ya. Dan inilah salah satu program mereka melaksanakan pelatihan bilal maid kepada bapak dan ibu di sini. Yang kami yakin bapak ibu kalau ilmu prakteknya sudah tahu ini ya kan, kebanyakan sudah tahu. Cuma ada kadang yang belum, atau wawasan tentang apa namanya ini, hal seputar pengurusan jenazah ini, ilmunya ya, nanti disampaikan oleh bapak-bapak ustadz ini ya. Yang ibu tahu ini kan turun temurun ini kan, dibilang disampaikan kan begitu, begini, tapi ilmunya dari kitabnya kan tidak belajar ibu dulu kan, belajar dari pengalaman ya. Memang salah satu sumber ilmu itu pengalaman ya. Sumber ilmu itu di samping belajar juga pengalaman ya. Kenapa tahu gula itu manis? Tidak belajar itu, tidak ada sekolahnya itu. Pengalaman. Atau coba-coba, kenapa ini ustadz ini sampai ke desa Meranti? Coba-coba ya kan. Salah jalan itu sampai. Bisa juga ilmu itu didapati dari otoritas ya, yang berwenang ya. Umpamanya dokter, dikasihnya ini obatnya ini katanya. Nah, itu adalah ilmu juga dari yang berwenang, atau dari guru, itu nama yang berwenang dalam hal itu. Nah, jadi tujuan ini adalah bagaimana bapak dan ibu memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam pengurusan jenazah ini ya. Nanti kawan-kawan saya ini disampaikannya lah ilmunya, tidak tanggung-tanggung ini mulai ini banyak-banyak ini bu ya. Kan banyak itu, yang mananya di sebelah mananya kepalanya ya kan. Kalau perempuan sebelah mana, laki-laki sebelah mana, nanti mesti pasti itu ya bapak ya. Jangan nanti bertengkar lagi nanti di situ. Sebelah mana kepala perempuan, sebelah mana kepala laki-laki. Kalau yang saya pelajari dulu, perempuan sebelah kirinya, cuman prakteknya sebelah kanan juga, dua-duanya kan. Tidak apa-apa, tapi itu semuanya kesunahannya ya. Yang penting jenazahnya di depan ya. Yang penting mayatnya di depan, jangan di belakang. Kamu sembahyang apa? Sembahyang jenazah, mana mayatnya? Sana belakang. Itu udah betul. Ya, yang penting di depan dan melintang. Jangan dia tidak apalagi berdiri. Begitu ya. Di kampung masjid katanya begitu, ada kejadian bebantar orang itu di kampung itu mau mengantar jenazah itu. Ada yang mengatakan kepalanya di depan waktu ditandu, ada yang bilang kepalanya di belakang. Datang yang bilang lagi yang paling gawat, kita berdirikan katanya. Nah itulah, kalau tidak belajar itu begitu, masa diberdirikan mayat itu. Jadi nanti disampaikan. Jadi ibu tidak diajari praktek saja, tapi diajari ilmu seputar itu, supaya jangan banyak lagi di apa nanti selisih-selisih pendapat. Memang pendapat itu tetap ada itu, tetapi mana yang muktamad, mana yang muktabar lah yang kita pegang. Kalau pendapat itu
tidak selesai itu, ya. Jadi kalau ada ibu belajar ilmu Ustadz imam ini memang betul, begitulah fikih agama kita ini. Tetapi kita yang mengikut yang pendapat yang kuat, ya. Dan ada mazhabnya, mazhab Syafi'i umpamanya. Kalau itu tidak selesai, ya. Macam meminang perempuan, ya. Meminang perempuan dalam mazhab Syafi'i cukup dilihat wajah dan telapak tangannya. Cukup dilihat itu saja, sudah mewakili lah itu. Kalau wajahnya bagaimana, tangannya ini tidak bisa menipu tangan ini. Bagaimana? Tidak. Cukup itu. Tapi Imam Daud Al-Zuhiri dia enggak begitu. Lihat semua katanya. Itulah pendapatnya, dilihat semua. Mana mau perempuan dilihat semua? Tidak jadi, nanti kan malu dia. Jadi begitulah pendapat itu tidak selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi pelatihan ini untuk wawasan bagi kita dan penambahan informasi tentang pelaksanaan jenazah ini. Walaupun sebetulnya kalau dasar hukumnya yang mengurus mayit itu bukan orang lain sebetulnya, ya. Ya, jadi ini bid'ah juga ini. Ya. Yang seharusnya itu ya ahli warisnya. Nah, itunya yang mengurus jenazahnya. Cuma tidak semua bisa, atau tidak semua berani, atau malu dan sebagainya, maka adalah bilan mayit. Kalau yang sebaiknya ya yang bersangkutan ahli warisnya, anak-anaknya memandikan. Cuma pun prakteknya umumnya bilan mayit ini kan cuma memandu saja ini, ya. Yang memandikan kan anaknya juga, diajari ini begini, ini begini. Jadi itulah dia. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu dapat mengikutinya dengan baik, ya. Luangkanlah waktu, ya. Luangkan waktu dulu 2 hari ini untuk mengikuti ini. Kalau ada pekerjaan yang tidak begitu penting, janganlah dulu kita tinggalkan ini. Luangkan waktu, ya, kesini kita, belajar kita, sebab menuntut ilmu itu juga ibadah, ya. Bapak Ibu banyak menyangka yang ibadah itu cuma sholat, puasa. Tidak, menuntut ilmu itu juga ibadah, ya. Ini kadang ada pengajian tak mau datang, dikiranya tidak ibadah itu. Ibadah itu menuntut ilmu itu. Imam Syafi'i saja yang sudah begitu luas ilmunya, imam mazhab, beliau kalau ada pengajian antusias dia datang. Kalau ada majelis ilmu dia tetap ingin datang, walaupun mungkin yang disampaikan itu dia sudah tahu, tetapi paling tidak mendapat pahala, ya. Sampai ada itu hadis, saya lupa, walaupun duduk saja pun dia di majelis ilmu itu, duduk saja dia, walaupun dia tak paham, dia juga mendapat pahala. Duduk saja dia, tak tahu dia apa yang dibilang, itu juga mendapat pahala. Apalagi dia tahu apa yang dibilang. Duduk saja pun dapat pahala. Tapi jangan tidur pula. Dia bilang bapak tuh, duduk saja pun tidurlah aku. Jangan. Dengarkan dia, tak paham juga apa boleh buat. Ya memang kalau kita yang sudah lanjut usia ini belajar susah memang, ya kan. Dapat ujung lupa pangkal, dapat pangkal lupa ujung. Tidak mau pas itu memang. Kena banyak pikiran, ya. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu ini macam tidak kami laki-laki ini, pikirannya terus dia berpikir itu. Mulai bangun pagi berpikir dia. Bagaimana nanti hari ini, bagaimana belanja, bagaimana nanti anakku. Itu ibu begini. Begitu ibu-ibu ini memang. Di samping berpikir panjang, mulutnya pun panjang juga itu. Ngomong terus dia itu, ya. Itulah ibu-ibu itu. Iya. Pandai dia mengelola keuangan. Tidak habis-habis uang ibu-ibu ini. Susah-susah COVID ini pun ada juga di balik-balik tilam itu, terselip-selip itu, ya. Kalau 25.000 ada bapak-bapak yang mau habis uangnya. Kalau ibu-ibu ini tidak mau habis uang ini, terselip di balik tilam itu ada kadang. Begitulah ibu-ibu ini, ya. Mudah-mudahan tadi izin sama bapak kan,
Izin sama Bapak, aku belajar Pak ya, doakan, kan begitu kan. Sehat-sehat Ibu Bapak dalam 2 hari ini ya, diberikan Allah hidayah dan pemahaman. Terima kasih atas kedatangannya, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa ya, yang telah memfasilitasi acara ini Pak. Luar biasa ini, terima kasih sudah memberikan ini lezat ini nampaknya ini. Tak sabar saya memakan ini ya, ada martabaknya ini dan juga transportasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ini. Semoga ini menjadi ladang amal ini Pak Sekdes ya, kepada kita semua. Yang kita buat ini adalah sesuatu yang sangat disenangi Allah ya, dan Bapak Kepala Kantor kami Pak Kakan Kemenak sangat senang dia begini nih Pak, sangat senang dia begini nih. Kalau nanti saya laporkan ini, dia sangat senang ini. Luar biasa perhatiannya kepada hal-hal yang begini ini. Sebab ini kan banyak lama-lama banyak yang meninggal ya Pak ya. Di kampung saya Pak, di ujung bandar, saya sudah meninggal waktu. Udah apa kami di ujung bandar Perumnas itu terpaksa minjam mudin tetangga Lubusona itu. Nggak ada yang belum ada penggantinya. Untung belum banyak yang meninggal. Kalau enggak, kelabakan juga kami. Jadi memang mesti ada regenerasi ya, ada penggantinya. Dan bapak-bapak ku tengok masih muda. Bapak Mudin mana ini? Lupa saya. Cilurit ya. Saya kan asal dulu menikahkan ya. Jadi mudah-mudahan ini Pak sebagai ladang amal bagi kita Pak ya. Terima kasih atas fasilitasnya ini. Dan titip salam sama Pak Kades, kalau umpamanya dia tak sempat datang nanti saya sudah meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini kita sehat-sehat ya, tidak ada halangan kita untuk selalu datang, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi meningkatkan pengamalan kita, pengetahuan kita, dan meningkatkan kinerja kita nanti dalam melaksanakan pengurusan jenazah di desa kita ini. Demikian saya kira sebagai sambutan dari saya. Mohon maaf apabila dalam tadi ada kesalahan atau kata yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.